Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Pademangan Timur 05, Bapak Haji Taryono SPD MM. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif, Bapak Ibu guru SDN Pademangan Timur 05. Pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita telah diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruang serbaguna SDN Pademangan Timur 05 tercinta ini. Bapak Ibu, terima kasih saya sampaikan karena Bapak Ibu telah meluangkan waktunya untuk mengikuti diseminasi budaya positif, yang mana diseminasi budaya positif ini merupakan tugas saya sebagai melengkapi dalam tugas calon guru penggerak angkatan 9 ini, ya Bapak Ibu. Untuk mengawali kita pada kegiatan hari ini, mari kita berdoa sebelum dimulai kegiatan acara, ya. Berdoa sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Bapak Ibu guru, dimohon untuk berdiri. Kita menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya, ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah dadanya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahmu, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahmu, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Bapak Ibu, dipersilakan duduk kembali. Berikutnya akan ada motivasi atau penyemangat untuk saya pribadi sebagai calon guru penggerak angkatan 9 dan juga Bapak Ibu guru semua sebagai calon-calon CGP angkatan selanjutnya. Kepada Bapak Haji Taryono SPD MM kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, yes. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. La haula wala quwwata illa billah. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Bintang Guru dan Siswaan, yang saya hormati Bapak Ibu Guru wali kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pada kesempatan siang hari ini, alhamdulillah sama-sama kita dapat berkumpul di ruang serbaguna ini dalam rangka mengikuti diseminasi calon guru penggerak oleh Ibu Rita Ayu.
ini hal yang baik untuk kita semua, bahwasanya kita semua di dalam melaksanakan pembelajaran atau mengajar itu harus ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang lain. Karena kalau kita semua berada di zona nyaman, artinya kita nggak mau bergerak. Itu saja, tidak ada perubahan-perubahan dalam proses pembelajaran. Untuk itu pada kesempatan hari ini kita semua akan diinformasikan, akan ditularkan ilmu-ilmu atau pengetahuan baru yang didapat oleh Ibu Lita dan disampaikan pada teman-teman semua. Supaya apa? Supaya kita semua mau untuk berubah, mau untuk mengikuti perkembangan zaman yang ada. Sebagaimana kita tahu, kurikulum setiap 10 tahun berubah. Dulu KTSP, kemudian K13, sekarang kurikulum Merdeka. Oleh karenanya, walaupun kita siang hari ini memang di siang hari ini adalah kita memanfaatkan waktu untuk mempelajari apa yang kita kurang, apa yang kita belum dapat. Untuk itu, semoga apa yang disampaikan nanti oleh Ibu Lita bisa diaplikasikan atau diperhatikan di dalam kelas, sehingga bukan hanya Bu Lita saja yang tahu, bukan hanya Bu Lita saja yang maju, yang bisa, tapi semuanya bisa. Dan semoga semua teman-teman juga mengikuti jejak langkah apa yang dilakukan oleh Ibu Lita, khususnya nih yang masih muda-muda. Karena apa? Karena 5-10 tahun ke depan adalah kalian semua yang menggantikan kita yang sudah sepuh-sepuh, yang sudah senior, ya enggak? Nah, itu maka juga kita bersama untuk selalu belajar dan belajar. Untuk itu, untuk memacu diri kita, ada sebuah semangat ya. Kalau dalam ajaran Islam itu sebagai sabda Nabi, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Kemudian tidak ketinggalan daripada dunia bisnis. Kita tahu semua tentang bagaimana persaingan dunia otomotif. Ya, sebagaimana Honda itu untuk memotivasi para calon pembelinya, belilah dengan hati. Kemudian untuk Yamaha selalu terdepan. Untuk Suzuki, inovasi tiada henti. Maka ini juga bisa terlalu untuk kita, ya enggak? Jadi kita bekerja pada anak itu dengan hati. Bagaimana kita mendekatkan diri dengan anak-anak dengan hati kita, sehingga kita itu mengajar anak itu enjoy, enak, tidak merasa terbebani, tapi kita merasa perlu wajib untuk memberikan pelajaran dengan anak itu dengan perasaan kita yang sebaik-baiknya. Kemudian kita selalu ke depan. Kita mengutamakan daripada perubahan apa yang harus kita perbuat. Nah, contoh kemarin pada saat saya bertemu dengan narasumber ini mengatakan, dulu waktu saya ikuti menjadi sebelum kepala sekolah, itu saya prinsip tadi, saya berbuat apa yang orang lain tidak berbuat, saya usaha yang orang lain tidak usaha. Itu hingga itulah sebagaimana tadi motivasi general ya, inovasi tidak penting. Kemudian yang ketiga, kita harus selalu terdepan. Bagaimana mengusahakan diri kita itu harus lebih baik hari demi hari untuk memperbaiki apa yang menjadi kekurangan kita lengkapi, dan banyak belajar. Kita banyak mungkin membuka buku atau membuka literasi ya di berbagai sumber untuk sumber referensi dalam kita pembelajaran. Itu sekali lagi, mari sama-sama kita ikuti satu jam ke depan apa yang disampaikan oleh Ibu Lita. Semoga manfaat kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Kepala Sekolah atas sambutannya dan motivasinya. Beri tepuk tangan dulu untuk Bapak Kepala Sekolah kita. Baiklah, kita masuk ke acara inti, yaitu diseminasi budaya positif. Kita masuk ke acara inti, yaitu diseminasi sesi berbagi kepada teman sejawat budaya positif
yang akan disampaikan oleh saya, Lita Hayu Paraswardani, dari SDN Pademangan Timur 05, CGP Angkatan 9, DKI Jakarta. Bapak Ibu, biasanya dalam CGP kita memulai pembelajaran dengan kesepakatan belajar. Nah, kesepakatan belajar ini nantinya akan menjadi salah satu materi yang akan saya sampaikan dalam diseminasi nanti. Yang pertama, apresiasi. Bapak Ibu boleh memberikan apresiasi, tanggapan, atau saran, atau bertanya. Ya. Yang kedua, minta tolong untuk mematikan handphone atau silent. Yang ketiga, raise hand. Apabila ingin bertanya atau memberikan pendapat, boleh raise hand. Kemudian waktu kurang lebih diseminasi ini 60-120 menit. Ya. Terus Bapak Ibu boleh mencatat apa yang dikira penting, materi yang akan saya sampaikan. Ya. Nah, Bapak Ibu, menurut filosofi KHD, ketika menjadi seorang guru, yaitu kita seperti seorang petani. Kita bagaikan seorang petani. Murid-murid kita bagaikan sebuah benih. Ketika kita mempunyai benih jagung, apakah bisa berubah menjadi padi? Tidak bisa ya. Kalau kita punya benih padi, apakah bisa kita menjadikan benih jagung itu berubahnya? Tentu tidak bisa ya. Begitupun juga dengan anak-anak. Anak-anak ini sebagaikan benih. Kita mau seperti apa benihnya? Apakah benih yang bagus? Apakah benih yang jelek? Atau benih yang mau berhasil, berkarakter? Gitu ya. Kita ingin output anak kita ini mempunyai karakter yang bagus, ya, mempunyai akhlak yang baik, ya. Menurut filosofi pemikiran KHD, pendidikan itu bertujuan untuk menuntun anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat mereka miliki, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Kodrat alam itu apa sih Bapak Ibu? Kodrat alam itu kodrat secara lahiriah dia. Anak-anak memang fasenya sedang bermain, ya memang kodratnya anak-anak itu bermain. Ya, kalau kodrat zaman, karena sudah ada perubahan zaman sekarang, peradaban sudah maju, anak-anak semua sudah pintar, megang gawai, megang HP, punya gadget sendiri. Ya. Hal ini supaya anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara juga menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Nah, Bapak Ibu, kita kan sudah melaksanakan kurikulum merdeka untuk kelas 1, kelas 2, 3, 4, dan 5. Nah, apa sih kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka bukan tidak serta-merta bebas mau ngapain aja, sudah merdeka. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Justru dengan merdeka itu kita harus disiplin. Kita harus mempunyai kedisiplinan yang kuat untuk mencapai tujuan pendidikan menurut si Ki Hajar Dewantara. Oke Bapak Ibu, coba tepuk semangat. Semangat. Oke Bapak Ibu masih semangat ya. Oke. Bapak Ibu, kita masuk ke nilai dan peran guru penggerak. Seorang guru penggerak harus memiliki nilai guru penggerak dan mampu menjalankan perannya sebagai guru penggerak agar mampu menciptakan pembelajaran yang menghamba pada murid. Apa itu pembelajaran menghamba pada murid? Ada yang tahu Bapak Ibu? Ya, pembelajaran menghamba pada murid adalah belajarnya berpusat pada murid. Jadi dalam di kelas Bapak Ibu tidak hanya ceramah, tapi melibatkan murid. Bisa itu presentasi atau membuat proyek seperti itu ya Bapak Ibu. Dan seperti nilai seorang guru penggerak itu harus mandiri. Bapak Ibu harus serba bisa, ya, reflektif. Nah, di sini Bapak Ibu setelah pembelajaran berlangsung, apa ya kurangnya saya merefleksikan kegiatan yang sudah dilakukan di kelas. Inovatif, mencari inovasi-inovasi pembelajaran atau bisa digabungkan dengan games atau dengan tepuk-tepuk, nyanyi, ya. Kolaboratif. Nah, saya sudah perhatikan Bapak Ibu semua di sini sudah berkolaborasi dengan rekan sejawatnya sesama kelas yang diakuinya kelas 1 misalnya berkolaborasi tentang kegiatan proyek P5 atau membuat modul, membuat RPP, LKPD, wah sudah termasuk nilai guru penggerak nih. Kemudian berpihak pada murid. Nah, saya perhatikan Bapak Ibu juga dalam pembiasaan juga melibatkan murid ya, terutama untuk hari Jumat nih. Jadi jangan hanya gurunya saja yang ceramah, tapi murid juga diajak
Ada yang membaca juz amma, muridnya hafal-hafalan surat-surat, ya sudah bagus. Nah, peran guru penggerak, 1 sebagai pemimpin pembelajaran, 2 coach bagi guru lain. Seperti yang saya sedang lakukan, saya sedang sebagai pelatih teman sejawat, ya, coach bagi guru lain. 3 mendorong kolaborasi, 4 mewujudkan kepemimpinan murid, 5 menggerakkan komunitas praktisi. Nah, visi guru penggerak yang telah memiliki nilai dan peran guru penggerak, maka akan dapat mewujudkan visi yang dimiliki sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui inquiry apresiatif dengan manajemen perubahan yang disebut dengan tahapan Bagja. Dalam penerapan prakarsa perubahan dilakukan pembiasaan-pembiasaan positif yang nantinya berkembang menjadi budaya positif. Seorang guru penggerak harus menciptakan budaya positif di kelas ataupun di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan konsep-konsep disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, ya. Terus posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dengan penerapan budaya positif tersebut, maka akan memudahkan dalam mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Seorang guru penggerak yang memiliki nilai dan mampu menjalankan peran guru penggerak akan mampu menerapkan budaya positif di kelas maupun di sekolahnya. Nah, penerapan budaya positif dituangkan dalam sebuah visi guru penggerak. Yang pertama, disiplin positif. Apa sih Bu disiplin itu? Nah, makna disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang ingin berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Tujuan mulia itu adalah penerapan disiplin positif. Contohnya, kita ingin murid-murid kita berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, tanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab, jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada dalam suasana yang merdeka. Nah, Bapak Ibu, contohnya, murid kita sudah disosialisasikan untuk membuang sampah pada tempatnya di tong sampah yang sudah disediakan. Tapi ada murid kita yang kedapatan membuang sampah sembarangan. Gurunya lewat, nah guru sebagai penguasa di situ menginfokan, memberitahu, nah jangan buang sampah di situ. Nah seperti itu contohnya ya. Disiplin diartikan sebagai kontrol diri untuk belajar agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Nah, tujuan mulia yang dimaksud adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan sudah disepakati bersama. Nah, kita masuk ke nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat atau sifat-sifat positif manusia yang ingin merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap individu. Contohnya apa sih? Tanggung jawab, disiplin, percaya diri, jujur, empati, suka menolong, rendah hati, dan lain-lain. Menurut Dian Gosen, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, kita masuk ke nilai-nilai kebajikan apa sih Bapak Ibu? Nah, mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya isi profil pelajar Pancasila. Nah, nilai-nilai kebajikannya itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Nah, beriman dan bertakwa itu gimana Bapak Ibu? Nah, contohnya pas pelaksanaan hari Jumat, anak-anak diajak untuk sholat duha bersama-sama.
itu tidak secara tidak langsung untuk meningkatkan ketakwaan anak-anak kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan outputnya ingin menjadikan si anak ini, si murid ini berakhlak mulia. Ya, seperti itu ya. Kedua, teori kontrol. Choice theory dari Dr. William Glasser meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya kita yang dapat mengontrol diri kita sendiri. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak kita suka. Berikut ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Dian Dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, menyatakan 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, Bapak Ibu, saya mau bertanya nih, menurut Bapak Ibu, dari ketiga jenis motivasi tadi, kira-kira motivasi mana yang paling banyak mendasari perilaku murid-murid di sekolah kita? Kira-kira motivasi yang satu, kedua, apa yang ketiga ya? Satu ya, rata-rata untuk menghindari hukuman. Nah, disinilah peran kita untuk mengubah mindset motivasi anak-anak. Kita masuk ke yang ketiga ini, untuk menjadikan mereka menginginkan menghargai diri sendiri. Dengan dia mengerjakan tugas, rajin mengerjakan tugas, mengerjakan PR, berarti dia menghargai diri dia sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yaitu tanggung jawab dia sebagai pelajar. Nah, 4, hukuman dan penghargaan. Apa sih hukuman dan penghargaan itu? Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang untuk menghancurkan. Hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang untuk menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Hal menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat memahami teori motivasi pada bagian dihukum oleh penghargaan. Selama ini saya berpikir bahwa penghargaan merupakan hal yang baik bagi murid saya. Tetapi penghargaan itu sendiri menjadi tidak efektif, dapat merusak hubungan, dapat mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, bahkan dapat menjadi sebuah hukuman bagi murid. Contohnya apa Ibu? Misalkan pelajaran bahasa, saya menginginkan anak-anak untuk bisa maju ke depan, mendeklamasikan puisi. Saya memberikan hadiah, anak-anak siapa yang bisa maju ke depan, saya beri pulpen. Guru berikan pulpen. Saya Bu, oke, anak yang pede, dia maju. Berikutnya besoknya lagi, saya berikan seperti itu. Dan kasihan kepada teman yang tidak pernah maju, gitu. Dia akan merasa, ih kok Bu Guru memberikannya kepada dia terus sih. Jadi itu mematikan kreativitas. Nah, di sini tugas kita adalah membangun kepercayaan diri anak-anak tersebut. Kita bisa latih dengan presentasi atau belajar berbicara dengan maju ke depan, seperti itu ya Bapak Ibu. Kita masuk hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman. Apa sih hukuman itu? Hukuman itu bersifat satu arah, hanya dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa mengetahui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Yang kedua, konsekuensi. Disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan sudah disetujui oleh murid dan guru. Contohnya gimana Bapak Ibu konsekuensi? Misalkan dalam pelajaran olahraga, ada murid yang tidak memakai seragam olahraga karena dia sudah ada konsekuensi antara guru dan murid. Kalau tidak memakai baju olahraga, berdiri di samping lapangan atau di garis lapangan, seperti itu konsekuensinya. Next, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat.
Nah, kita masuk ke posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan manajer. Nah, yang membedakan itu hanya di intonasi nadanya ya Bapak Ibu. Kalau sebagai penghukum biasanya nada posisi nadanya tuh tinggi, menghardik, seperti menunjuk atau membentak ya. Kamu kenapa tidak membawa baju olahraga? Kamu saya hukum. Lari keliling lapangan itu sebagai penghukum. Ya. Dampaknya apa Bapak Ibu? Kalau menghukum seperti itu, murid menjadi pendendam, ya, tidak menyukai guru tersebut atau tidak menyukai mata pelajaran yang diampu. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Suaranya cenderung melembut, tenang, namun kata-katanya nampak menyalahkan murid. Ya. Guru menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid sehingga membuat guru menderita. Seperti gimana? Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Ibu kan sudah bilang. Gitu. Jadi si anak itu merasa bersalah, rendah diri, terus menarik dari lingkungan. Sebagai pemantau atau monitor, guru memantau dengan suara datar, tidak emosional, tidak sedang gurau. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Ya. Kan kamu sudah tahu bagaimana tidak memakai seragam olahraga. Iya Pak, saya tahu, saya harus berdiri di samping lapangan. Yang sebagai teman, guru bicara dengan ramah, cenderung senda gurau untuk menghangatkan suasana. Murid merasa akrab dengan guru. Ya. Contohnya gini, Bu, saya tidak mengerjakan PR. Oh ya sudah, tidak apa-apa. Nah, kembali. Nah, di sini dampaknya murid tidak mandiri. Murid tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Murid akan bergantung pada satu orang atau ada faktor ketergantungan. Nah, terakhir sebagai manajer, suara manajer netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, tidak nada tinggi, tercipta identitas positif dan berhasil. Ya, dampaknya murid semakin mandiri, bertanggung jawab, dapat memecahkan masalah atau solusi dan percaya diri. Nah, sebelum mempelajari modul, posisi kontrol yang sering saya pakai adalah membuat rasa bersalah dan posisi penghukum. Perasaan saat itu tentunya ada rasa tidak enak, ada rasa bersalah setelah saya melakukannya. Nah, setelah saya mempelajari modul, posisi yang saya pakai lebih ke posisi manajer. Perasaan saya menjadi lebih tenang, nyaman, dan bahagia. Perbedaan yang saya rasakan, saya menjadi lebih dekat dengan murid dan merasa bangga karena murid mampu menyadari kesalahan serta mendiskusikan bagaimana cara memperbaiki kesalahan tersebut. Yang keenam, kebutuhan dasar murid, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan, kasih sayang, kesenangan, kebebasan. Ya. Nah, keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat oleh keluarga kelas. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, Bapak Ibu, saya sudah mempunyai video tentang pembuatan keyakinan kelas yang sudah saya lakukan di kelas 4B. Silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Guru menjelaskan menyusun keyakinan kelas. Mengenai kesepakatan kelas yang akan dijadikan sebagai tata tertib di kelas, ya. Sudah bisa semua? Oke. Guru punya sebuah kertas post-it. Tugas kalian menuliskan ide
kalian? Apa yang menjadi keinginan kalian supaya keinginan kalian itu bisa jadikan sebuah kata state? Ya, paham? Boleh satu atau boleh dua atau boleh tiga silakan. Tapi satu ide kata tertib kalian hanya mengisi satu lembar saja. Ini siswa menuliskan idenya pada kertas post-it ya. Apa yang kira-kira menjadi sebuah Murid menuliskan email keyakinan kelas di kertas post-it tersebut. boleh kalian tempelkan di bawah papan tulis ini tulisan surat pendapat ya. Dan murid menempelkan surat pendapat. Pendapat kalian mengenai konsep keyakinan kelas. Salah satu dari kalian membacakan hasil ide-ide dari teman kalian ini. Kira-kira siapa ya? Boleh semakin jauh silakan ayo. Sini guru menyarankan menyamakan surat pendapat, sekiranya sudah sama disatukan. Oke ya. Terima kasih ya anak-anak. Di sini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 11 kesepakatan kelas yang sudah kalian berikan ide-idenya untuk di kelas kita ini. Nah, sekarang dari ke-11 ide-ide dari surat pendapat itu kita buat ke sebuah keyakinan kelas. Kira-kira apa ya keyakinan kelasnya? Yang pertama, Menyepakati keyakinan kelas yang sudah memakai dibuat. seragam lengkap. Apa kira-kira? Mematuhi Nah, dalam keyakinan kelas ini digunakan bahasa-bahasa yang positif ya Bapak Ibu. Tidak dianjurkan tidak menggunakan kata tidak atau jangan atau dilarang. tidak boleh kita bersama-sama ya. Saling menghormati, harus menghormati, saling menghormati sama.
Ya, disiplin. Disiplin, bagus. Kalau tidak boleh jalan-jalan artinya apa? Terlibat. Jadi, membuang sampah pada tempatnya apa artinya? Ya, tidak boleh buang sampah sembarangan artinya apa ya? Menjaga. Bapak Ibu, itulah contoh keyakinan kelas yang saya buat bersama murid-murid saya. Nah, keyakinan kelas ini diusahakan harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, ya. Bukan hanya murid saja yang melaksanakan keyakinan kelas tersebut, tapi gurunya pun harus bisa melaksanakan keyakinan kelas juga. Kita masuk ke segitiga restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Langkah-langkah segitiga restitusi yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Next. Nah, menstabilkan identitas, contoh responnya seperti apa? Satu, guru menyatakan berbuat salah tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak tidak tertarik mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tapi mencari solusi dari permasalahan ini. Validasi tindakan yang salah, contoh responnya. Kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi harus menambahkan sikap yang baru. Next. Menanyakan keyakinan. Nilai apa yang kita percaya, apa keyakinan kelas kita. Nah, Bapak Ibu, ini ada video tentang segitiga restitusi yang saya sudah lakukan di kelas saya. Rival adalah seorang siswa kelas 4. Pada jam istirahat, Rival bermain bola di dalam kelas dan bola yang dimainkan mengenai jam dinding di kelas. Nah, berikut skenario-nya. Stabilkan identitas. Guru bertanya. Kegiatan ini bisa dilakukan pada saat setelah jam pembelajaran ya Bapak Ibu. Bu Lita mau bertanya, kenapa tadi jam di kelas kita terjatuh? Saat istirahat, saya bermain bola di kelas. Lalu kemudian bolanya mengenai jam dinding. Ibu tahu kamu suka bermain bola. Rival, apakah bermain bola di dalam kelas itu benar? Tidak, Bu. Apakah ada tempat yang menurut Rival Paling harus menstabilkan identitas. Ada, Bu. Di mana? Menanyakan keyakinan. Di halaman sekolah. Oke, tepat sekali Rival. Maka gunakanlah halaman sekolah untuk bermain bola, bukan di dalam kelas. Rival, nantinya Rival ingin menjadi orang yang seperti apa? Pemain bola profesional, Bu. Oke, luar biasa Rival. Pantas kamu mau sekali bermain bola ya. Rival, apakah masih ingat dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Masih ingat, Bu, keyakinan di kelas untuk tertib di kelas dan selalu bertanggung jawab. Iya Rival, terima kasih sudah mengingat keyakinan yang ada di kelas yang sudah kita sepakati.
Lalu, apa yang harus Rifa lakukan supaya kejadian ini tidak terulang kembali? Pada saat istirahat, saya akan bermain bola di lapangan. Seharusnya saya tadi langsung membereskan jam dinding yang berganti. Baik, terima kasih Rifa. Sama-sama. Kasus kedua, Aida salah satu siswa kelas 4D, dia makan pada saat jam pelajaran. Anak-anak, bagaimana? Apakah sudah paham semua? Aida, kamu sudah hafal? Oh, sudah paham. Sudah, tidak apa-apa. Aida, apakah Aida tahu mengapa Aida dipanggil ke ruangan ini? Tahu Bu, karena saya tadi saat jam istirahat makan. Oke, Aida, tidak ada manusia yang sempurna. Begitupun dengan ibu pernah melakukan kesalahan yang sama seperti Aida. Aida pasti punya alasan mengapa makan saat di kelas. Ya Bu, tadi saya salah makan. Memangnya Aida tidak saat jam istirahat tidak makan? Dan Bu, tadi saya saat jam istirahat, saya bermain bersama teman-teman. Dan saya tidak sarapan. Kenapa Aida tidak sarapan? Saya terburu-buru karena saya bangunnya kesiangan. Aida, ibu mau tanya, keyakinan kelas apa yang kita sepakati? Tidak boleh makan saat jam pelajaran dan makanlah saat jam istirahat. Nah, dari waktu, Aida harus bisa mengatur waktu antara bermain dan makan, ya. Lalu, apa lagi yang harus Aida lakukan supaya tidak lapar saat jam pelajaran? Saya harus bangun pagi agar bisa sarapan. Baik, terima kasih Aida. Sama-sama Ibu. Kenalkan, saya Rivalina, siswa kelas Testimoni dari murid, 4 saat saya melakukan segitiga restitusi, Setelah saya menjatuhkan jam dinding, saya merasa takut dimarahi Bu Lita. Ternyata saat Bu Lita memanggil saya, Bu Lita tidak marah. Saya senang karena Bu Lita tidak memarahi saya. Saya diajak Bu Lita untuk mengingat keyakinan kelas dan mencari solusi supaya saya bisa bermain bola dengan hebat. Terima kasih Bu Lita. Perkenalkan, nama saya Aida Sobri Pratama. Saya siswa dari kelas 4D di SDN Pademangan Timur 05. Saya senang karena saat saya makan di kelas, saya tidak dimarahi oleh Bu Lita. Saya justru dibantu untuk mencari solusi supaya saya tidak mengulang kesalahan lagi. Terima kasih Bu Lita. berikut perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya. Dulu, saya membuat peraturan secara sepihak. Sekarang, setelah saya mengetahui modul budaya positif ini, saya menyusun keyakinan kelas bersama murid. Dulu saya banyak menempatkan diri pada posisi pembuat rasa bersalah atau penghukum. Sekarang, saya menempatkan diri pada posisi manajer. Nah, pengalaman yang saya alami tadi yaitu menerapkan langkah segitiga restitusi terhadap kasus yang terjadi di kelas. Saya merasakan energi positif yang luar biasa terhadap murid saya. Murid saya pun merasakan hal yang sama. Mereka menjadi lebih memahami pentingnya penerapan keyakinan kelas. Nah, pada saat saya menanyakan respon yang positif dari murid, perasaan saya bahagia dan menjadi lebih bersemangat dalam menerapkan budaya positif di kelas. Kelas menjadi terkondisi. Hal ini karena antara guru dan murid meyakini bahwa nilai-nilai kebajikan yang disepakati adalah milik bersama dan harus dilaksanakan bersama pula. Nah, hal ini ya sudah menjadi baik ya, penerimaan guru dan murid dalam menerapkan budaya positif di kelas. Nah, hal yang perlu diperbaiki lagi adalah penerapan budaya positif secara lebih luas lagi, yaitu tidak hanya di kelas, tapi di sekolah. Sehingga diperlukan sosialisasi serta kolaborasi
dari rekan sejawat semua dan juga kepala sekolah. Nah, Bapak Ibu, sebelum penutup, kira-kira mungkin ada yang ingin bertanya atau memberikan saran? Oke, kalau tidak ada, terima kasih. Kalau dalam guru penggerak itu ada yel-yel, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Semoga kita bisa tergerak hatinya untuk memperbaiki peraturan yang ada di sekolah ini, bergerak, jangan stuck di tempat, dan menggerakkan semua stakeholder di SDN Pademangan Timur 05. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Dan terakhir, saya menginginkan testimoni dari kegiatan diseminasi yang saya bawakan tadi. Bapak Ibu, silakan. Boleh menuliskan di kertas post-it. Kira-kira apa yang Bapak Ibu dapatkan dari diseminasi positif yang saya bawakan tadi? Atau Bapak Ibu ingin menginginkan setelah melihat ini, saya mau bagaimana ya di kelas saya? Silakan Bapak Ibu menuliskan. Boleh dikasih nama Bapak Ibu? Tempelnya boleh di bawah sini. Sudah? Kalau sudah Bapak Ibu boleh ditempel, dibantu tempel di sini. Boleh Bu Bella, kalau sudah ditempelkan di sini Bu Bella. Nanti minta tolong hasil testimoninya di script, di zoom ke sini ya. Kalau udah semuanya aja. Jadi penulisnya di video ini. Lagi nempel di zoom. Silakan disambut. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Oke, sudah semuanya Bapak Ibu? Bapak Ibu boleh kuahnya sekalian dimakan sambil santai aja. Ngantuk. Del. Makan tadi,
Ini merah. Masukin aja pohon iklan. Oke, baik Pak. Oke, Bapak Ibu, sebagai penutup, saya mohon maaf apabila dalam diseminasi tadi ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata billah. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Saya Kepala Sekolah SDN Palembang Timur 05 pada hari ini akan memberikan testimoni tentang kegiatan diseminasi calon guru penggerak angkatan 9 atas nama Lita Hayu Paraswardani di SDN Palembang Timur 05. Kegiatan diseminasi ini penting, perlu untuk ketok tular atau mengimbaskan kepada teman-teman sejawat yang belum mengikuti kegiatan guru penggerak, di mana saat guru penggerak mendapatkan berbagai ilmu, berbagai karakter, pembinaan karakter dan sikap, maka itu perlu ditularkan kepada guru yang lain, sehingga tatkala diaplikasikan dalam pembelajaran di kelas, bukan hanya seorang diri, seorang Lita yang mampu, yang tahu bagaimana perubahan-perubahan dalam pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang ada, yang saat ini adalah kurikulum Merdeka, sehingga apa-apa yang menjadi keunggulan daripada seorang Lita Hayu sebagai calon penggerak akan mengimbas kepada teman-temannya, sehingga semua pembelajaran yang ada di SDN Palembang Timur 05 itu lebih bermutu, lebih berbobot. Karena apa? Karena lebih menekan pada perubahan sikap, perubahan perilaku, dan perubahan karakter. Yang mana titik berat daripada kurikulum yang sekarang ini adalah bagaimana mewujudkan profil pelajar Pancasila, yang mana diantaranya isinya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis, mandiri, gotong royong, berkebinaikan global, dan kreatif. Sehingga kriteria yang ada dalam P5 ini menjadi kriteria atau karakter melekat pada diri seorang calon guru penggerak, juga diimbaskan kepada teman-teman yang lain, sehingga wujud daripada karakter ini melekat saat terjadinya pembelajaran di kelas. Mungkin ada perubahan-perubahan baru yang dilaksanakan dalam pembelajaran, sehingga anak menjadi lebih serius, lebih semangat, lebih senang saat diberikan pembelajaran oleh ibu gurunya. Yang mana saat ini kurikulum Merdeka banyak menggunakan IT, banyak menggunakan teknologi yang unggul, yang canggih, sehingga murid-murid ini bisa mengikuti perkembangan zaman, yaitu dunia digitalisasi. Untuk itu segala perubahan sikap, perubahan karakter
yang harus dimiliki oleh seorang guru ini untuk dipraktekkan di depan murid-muridnya, sehingga guru adalah sebagai teladan yang baik dan murid adalah sebagai subjek atau pusat daripada pendidikan yang ada di kelas. Untuk itu sekali lagi saya sangat berterima kasih kepada Lita Hayu selaku calon guru penggerak yang telah rela atau meluangkan waktu untuk melaksanakan diseminasi. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Lita Hayu yang telah meluangkan waktunya mengimbaskan kepada teman-temannya, sehingga teman-temannya pun walaupun belum mengikuti guru penggerak, insya Allah lebih tertarik untuk kedepannya mengikuti seleksi calon guru penggerak. Demikian testimoni yang kami sampaikan atas yang disampaikan oleh Ibu Lita Hayu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Gustina. Saya mengajar di SDN Pademangan Timur 05. Saat ini saya mengajar di kelas 6D. Setelah menyimak paparan materi yang disampaikan oleh calon guru penggerak yaitu Bu Lita, saya jadi mengetahui apa itu segitiga restitusi. Saya mengambil manfaat tentang tujuan segitiga restitusi untuk membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Selain itu, pada 5 kontrol guru, sebagai pendidik, kita bukan lagi bertindak sebagai penghukum, tetapi berada pada posisi manajer, di mana aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga pemahaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang pada akhirnya dapat membentuk karakter peserta didik. Harapan saya untuk Bu Lita agar senantiasa menjadi pelopor dan menularkan semangatnya sesuai dengan moto calon guru penggerak, yaitu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Kepada kami guru-guru khususnya di SDN Pademangan Timur 05. Untuk Bu Lita, terus berkarya dan terus sukses, terus maju untuk mencerdaskan anak bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.